Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik biosfer. Karakteristik biosfer merupakan bagian dari bab persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia. Jadi kita sudah masuk ke bab baru yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada kali ini kita sudah berpindah ke bab berikutnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh organisme yang hidup di dalam ruang, dan ruang tersebut disebut dengan biosfer. Sebagai contoh, orangutan yang hidup di Pulau Kalimantan. Saat kelas 10 atau kelas 1 SMA, kalian juga mempelajari mengenai litosfer, hidrosfer, dan atmosfer pada mata pelajaran geografi. Ketiganya merupakan lapisan yang menjadi ruang hidup berbagai organisme. Bumi dan eksistensi kehidupan di dalamnya dipelajari melalui biosfer. Kita dapat mengamati lapisan biosfer berdasarkan kehidupan organisme di dalamnya. Kita bernapas menggunakan oksigen. Oksigen terdapat di udara atau atmosfer. Atmosfer bumi mengandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Pada awalnya, bumi belum memiliki kadar oksigen atau tingkat oksigen sebesar ini. Oksigen terdapat di lautan dan lapisan tanah. Berjuta-juta tahun kemudian, tumbuhlah tumbuhan yang mulai muncul dan menghasilkan oksigen seperti sekarang ini. Yang kemudian, oksigen tersebut dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya, oksigen semakin berkembang sehingga mendukung kehidupan organisme, seperti kita salah satu organismenya. Kehidupan memberi pengaruh besar terhadap kondisi lanskap di bumi. Kita dapat mempelajari ruang pendukung kehidupan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah ilmu geografi. Pengertian biosfer sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio dan sphere. Bio berarti hidup dan sphere berarti lapisan. Secara garis besar, biosfer berarti lapisan kehidupan di bumi. Kehidupan tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tapi juga terjadi di air atau hidrosfer dan udara atau atmosfer. Kita dapat menjumpai kehidupan di tanah seperti adanya cacing di dalam tanah. Berarti di dalam tanah terkandung oksigen yang dapat membuat cacing dapat hidup. Kemudian kita dapat melihat kehidupan di udara dengan adanya burung yang berterbangan. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa biosfer merupakan bagian dari bumi atau tempat organisme bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan. Secara garis besar, biosfer merupakan gabungan dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer, yang utamanya merupakan ruang kehidupan bagi organisme. Jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Biosfer merupakan jenjang tertinggi atau paling klimaks di antara jenjang kehidupan yang ada di bumi. Biosfer tersusun atas beberapa jenjang kehidupan seperti berikut ini. Yang pertama ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kita mulai dari individu. Individu merupakan organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contohnya adanya seekor kucing, sebuah pohon mangga. Jadi individu adalah satu jenis makhluk hidup. Jadi seperti kita yang dianggapnya satu organisme saja, hanya satu individu. Berikutnya ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Kalau untuk contoh tadi, kucing berarti kumpulan sebuah kucing yang berada di rumah saya misalnya pada tahun 2020. Contoh lainnya adalah di sebuah peternakan sapi di desa Karang terdapat 50 ekor sapi pada tahun 2020. Jadi populasi ada 3 poin utama, yaitu berkumpulnya individu sejenis dan hidup di suatu tempat dalam waktu tertentu. Berikutnya kita akan membahas mengenai komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi di kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Semua komponen dalam komunitas saling berinteraksi dengan berbagai macam pola. Seperti contohnya populasi suatu
hewan-hewan yang ada di peternakan, seperti populasi kuda, populasi kambing, populasi ayam. Kalau interaksi yang sangat berpengaruh dapat kita lihat adalah saat kita melihat adanya interaksi antara populasi ular dan populasi katak, seperti adanya rantai makanan, yaitu ular memakan katak. Berikutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan saling memengaruhi. Jadi tingkatannya ekosistem itu lebih luas lagi dibandingkan komunitas. Jadi ada beberapa komunitas di dalam suatu ruang yang saling memengaruhi, dan ruang tersebut kita sebut dengan ekosistem. Ekosistem juga merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Artinya ekosistem adalah kesatuan tatanan antara segenap komponen, baik biotik maupun abiotik, yang saling memengaruhi. Komponen abiotik terdiri atas bahan-bahan tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan energi. Komponen biotik terdiri atas bahan-bahan yang bersifat hidup meliputi organisme autotrof dan heterotrof. Autotrof merupakan organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri seperti tumbuhan. Dan heterotrof merupakan organisme yang mengandalkan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Berikutnya ada bioma. Bioma merupakan kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Flora dan fauna hidup pada suatu bioma disebut dengan biota. Dalam bioma ada beberapa ciri-ciri tertentu, seperti sebagai satuan kehidupan klimaks atau paling utama yang dikenali dengan adanya vegetasi utama. Terbentuk sebagai hasil interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Selain itu, bioma juga berciri-ciri adanya satuan kehidupan yang cukup mantap atau kokoh dalam jangka waktu lama, kecuali terjadi peristiwa yang mengganggu kestabilan komunitas. Dan terakhir, menempati wilayah yang luas. Secara garis besar, terdapat berbagai jenjang kehidupan di lapisan biosfer. Setiap jenjang kehidupan mempunyai fungsi bagi lingkungannya sendiri. Kelangsungan makhluk hidup di biosfer juga bergantung pada kondisi hidrosfer, litosfer, dan atmosfer untuk dapat tumbuh serta berkembang secara optimal. Oleh karena itu, menjaga biosfer sama artinya dengan menjaga eksistensi siklus kehidupan di bumi. Maka dari itu, kita yang merupakan salah satu organisme juga harus menghormati organisme lain dengan cara tetap merawat lingkungan kita, sehingga keberlangsungan hidup antar organisme tetap terjaga. Itu tadi pembahasan mengenai karakteristik biosfer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.